Baiklah, di sini saya akan coba memberikan trik ya, atau menyederhanakan bagaimana kita menginput nilai kelas 10, 11 pada Erasmus versi 6 semester genap ini. Seperti biasa kita bisa cek dulu capaian pembelajaran kita ya. Di sini kebetulan saya mengajar di kelas 10 dengan mata pelajaran dasar-dasar jaringan, dasar-dasar teknik komputer jaringan komputeran telekomunikasi PJKT ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemen pada semester pada mapel ini, dan 2 ini sudah digunakan atau dipakai di semester dan sudah aktif ya semester 1 kemarin. Dan ada 5 ini yang saya rasa bisa dipakai di semester 2 ini. Nah, gimana caranya? Caranya seperti ini agar kita bisa menginput nilai kelas 10 dan kelas 11 ini. Sebelumnya siapkan dulu ya elemen daripada mapel kita. Di sini saya mengambil dari salinan SK ya, tentang perubahan. Ya, di sini ada 7 tadi ya. Dan yang kuning ini artinya sudah saya gunakan pada semester 1. Dan yang sekarang saya akan gunakan 5 ini untuk semester 2. Nah, di sini elemen profesi kewirausahaan atau job profile. Di sini kita akan mengambil intinya saja ya. Ini trik ya. Jika ada pengembangan lebih lanjut tentang capaian pembelajarannya, silakan dilakukan. Tapi di sini adalah caranya saja yang menyingkat supaya paham ya. Oke, di sini mungkin saya copy aja kata-kata mampu. Triknya begini aja ya, nanti bisa digunakan dengan capaian pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Ini kita copy pada elemen yang ini ya, yang profesi ini. Nah, kemudian kita langsung ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini di tujuan pembelajaran ini, kalau kita scroll ke bawah, yang semester 1 kemarin, ini dianya ya, tas CE ya. Nah, sekarang kita tambahkan. Nah, di sini kita pilih tingkat kelasnya, kelas 10, regular ya, kemudian rombelnya. Nah, jika rombel itu ada 2 rombel, 3 rimbel, jadi cukup 1 orang saja yang memasukkan CP untuk tujuan pembelajaran tadi, sehingga semuanya nanti terinclude. Jadi cukup 1 guru atau ditunjuk 1 guru saja. Jika rombelnya ada 1, lebih dari 1. Pilih mapelnya, pilih yang CP-nya itu yang harus kita berikan tujuan pembelajaran. Tadi di situ adalah job profile ya, ini dia. Nah, setelah itu kita download tujuan pembelajaran tersebut. Nah, oke, coba kita download. Ya, ini hanya cara ya, jadi cara saja. Nah, di sini yang ini sebenarnya capaian pembelajaran ini kan lebih ini ya, maksudnya mengembang ya. Masuk mengembang itu artinya bisa banyak. Jadi tujuan pembelajaran itu bisa banyak ya. Tujuan pembelajaran di sini bisa banyak ya, kita isikan. Tapi di sini saya coba saya rangkum aja di sini ya. Hanya sekitar trik. Oke, saya copy. Saya masukin ke sini, saya paste. Oke.
Saya besarkan dulu. Kita delete biar dia ke atas. Delete. 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 Oke. Oke, sudah. Oke ya. Jadi pada pelajaran TCKT ini dengan CP di mana mampu memahami jenis profesi, maka dengan tujuan pembelajaran tadi seperti ini, ya, mampu memahami jenis-jenis profesi kewirausahaan, job profile dan entrepreneurship-nya, kemudian personal branding serta peluang usaha di bidang TCKT untuk membangun passion melaksanakan pengajaran basis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Jadi artinya ini hanya contoh ya, contoh. Jadi bisa banyak nanti di sini penjelasannya. Jikalau dia masih bisa disingkat, ya disingkat saja. Ya, ini contoh. Kemudian kita simpan, save. Nah, setelah kita simpan, kita upload. Nah, file yang tadi sudah kita isi, kita upload. Kita cari ini dianya, template-nya ya. Ini. Oke, kita klik. Nah, di sini dia sudah berhasil masuk ya. Jadi jikalau kita bandingkan dengan yang kita input yang kemarin seperti ini, ya. Ini dianya. Nah, ini yang kita input semester ini. Nah, jikalau sudah kita input tujuan pembelajaran yang kita ambil dari sebaran dari kurikulum tadi yang diberikan ke kita, yang kita contohkan tadi ya, yang kita contohkan ya, ingat ya, ini hanya contoh ya. Barulah kita bisa mengisi nilai akademik ya siswa tersebut. Tapi tadi kita contohkan baru satu CP. Nah, sebenarnya kan ada 4 atau 5 CP yang harus kita inputkan agar nanti semua nilai terisi sesuai dengan CP yang kita pilih. Nah, di sini perlu kita perlu kita tandai dan kita pahami bahwa kita juga harus tahu batasan mana karena dia tergabung di sini ya. Jadi yang inputan baru itu ada di bagian bawah ini. Ya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu guru mungkin bisa memberikan nilai di sini ya. Nah, misalnya dicapai ya, berarti dia mampu memahami. Jadi diisikan semua nilai. Nah, kebetulan ini baru contohnya cuma satu, nanti ditambahkan lagi, langkahnya sama seperti tadi, ya, langkahnya sama seperti tadi, dengan menyiapkan sebaran CP yang diberikan ke kita, nanti dikembangkan, ya, tadi saya hanya mengambil contoh, saya mengcopy paste capaian pembelajaran secara globalnya, ya, ini secara globalnya saya copy paste saja tadi. Saya contohkan sekali lagi, ini kita ambil yang CP kedua, ya, misalnya ini. Oke, saya copy ya. Ini keselamatan kerja. Oke. Kemudian kita kembali ke referensi. Capaian pelajaran nggak usah dilihat lagi, dia udah pas itu. Ya, dari sini aja boleh sebenarnya kita copy paste. Ya. Kemudian pilih tujuan pembelajaran, langsung aja ke sini. Nah, di sini kita tambah ya. Kita tambahkan untuk CP-nya. Ini hanya contoh ya, saya hanya mengambil globalnya saja CP dari CP tadi. Nah, tadi adalah KLH, K3LH. Kita tandakan. Kita unduh template K3LH. Setelah kita unduh,
ya, CP dari K3LH tadi kita unduh. Kita pastikanlah yang CP global tadi. Ini global ya. Sebenarnya dia bisa banyak, bisa 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ini hanya sebagai contoh. Saya gabung saja. Bentar, kita edit sebentar. Karena dia Oke. Nah, ini kita simpan ya. Kita close aja, langsung disimpan ya. Kita upload. Ya, klik di sini, pilih filenya, upload yang kedua ya, ini ya. Ini dia yang kedua. Oke. Open. Nah, ini kita upload. Nah, ini dianya. Nah, setelah ini notifikasi keluar seperti itu pada tujuan pembelajaran, baru kita bisa melakukan penginputan nilai. Jadi, isilah CP sebanyak yang kita lakukan, kemudian inputlah nilai sesuai dengan CP yang kita input tadi. Jadi ini dia. Misalnya di 80, ini misalnya belum, ini dicapai, tinggal checklist saja. Jangan lupa disimpan. Ya, kalau tidak disimpan, nanti dia tidak menyimpan. Oke. Nah, setelah kita input nilai, kita langsung klik capaian kompetensi. Kita cek, masuk nggak checklistan kita tadi. Ya, kita cek checklistan yang kita input tadi nilainya. Kita pastikan di capaian kompetensi status keterangan seperti ini ada dan tampil. Nah, ini nggak tampil karena tadi kita belum melakukan penilaian. Nah, nanti ini scroll sampai ke bawah ya, jangan lupa scroll sampai ke bawah, lakukan simpan. Nah, jikalau Bapak Ibu sudah menyimpan, silakan klik tombol beranda untuk memastikan bahwa nilai itu masuk. Ya, untuk memastikan bahwa nilai itu masuk, silakan klik detail bahwa kita sudah menilai satu orang. Cukup mudah Bapak Ibu melakukan penginputan nilai ya. Yang penting sediakan CP-nya. Itu saja dari saya bagaimana melakukan penginputan CP, TP hingga melakukan penginputan penilaian. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat malam.